Power DNB dipakein ke speaker yang bukan DNB. Masih yakin bilang DNB mahal? Oke Mas Teguh, nah di sini Mas kita udah kedatangan D40 nih, DNB nih. Oke. Ini kan seri terbaru ya, kita tahu. Seri terbaru. Untuk power amplifier DNB sendiri ada berapa tipe sih Mas? Ada beberapa tipe untuk seri mobile. Ada yang tertinggi itu D80, lalu di bawahnya ini D40, lalu ada D20. Dan 30 tuh nggak ada portable ya? 30 itu dia mobile. 30 itu mobile. 30 itu mobile. Nah, untuk mobile untuk saat ini yang paling tinggi pun 40D. Jadi kalau mobile itu 40D, lalu keduanya 30D, lalu 10D, dan next-nya akan ada 5D. 5D? Ya. Dan next-nya ada 5D? Dan next-nya ada 5D. Berarti si 80 series itu dia nggak punya yang installation? Nggak ada. Karena memang dia khusus untuk mobile, dan dia the most powerful power ampli DNB saat berapa ini. Sih dia? 4 kali berapa sih? 4 kali 4000 watt. Oh, sangat 8 Ya. ohm ya? Ya. 8 ohm. Tapi Mas Teguh kalau boleh tahu Mas, mungkin ada bocoran sedikit Mas. Dia ini kan sudah menciptakan D40. Ya. Kira-kira kalau dari power DNB yang sudah ada sebelumnya, apakah ada fitur yang lebih menarik? Sebenarnya fitur menariknya karena mengisi ruang kosong ya. Karena kalau kita lompat langsung ke 4 kali 4000, gimana kalau kita cuman pakainya speakernya nggak nyampe 4000 watt. Lalu dengan adanya D40 dia ngisi kekosongan antara 1600 ke 4000 itu. Dia ada di 2600. Di 2600. Betul. Jadi emang 4 kali 2600. ada kebutuhannya lah ya. Ya. Ada kebutuhan, tapi secara fitur sendiri apa? Secara fitur akan sama, kurang lebih sama. Untuk tampilan sendiri dia memang agak sedikit berbeda ya Mas ya? Mungkin kalau tampilan sedikit berbeda ya, tapi dalam segi kontrol nanti ya, ketika kan kita pasti semua DNB itu bisa dikontrol, dan ada yang namanya software kontrolnya itu R1, itu nggak akan jauh beda. Bahkan exactly sama sih. Oh, berarti secara garis besar benang merahnya si D40 ini sebelumnya kalau nggak ada dia D20 dan D80 langsung. Betul. Nah, D40 mengisi kekosongan di kadang orang mau langsung lompat ke sini mungkin budgetnya ya kan. Dengan adanya D40 bisa ngisi yang memang kebutuhannya nggak sampai. Wah, itu yang pasti berarti ya. Sini, iya. Tapi Mas, kalau boleh tahu Mas, apakah contoh kalau misalkan ada rental company kan DNB itu kan punya 2 tipe. Yang D-nya di depan dan D-nya di belakang. Yeah. Portable installation series dan portable series kan. Yeah. Touring series itu. Apakah yang installation series ini bisa dipakai untuk Tidak disarankan. Tidak disarankan. Karena untuk portable segala macam, memang portable itu dibikin dengan casingnya memang beda, bahannya memang beda. Seperti ini kan dia udah besi semua, tapi kalau yang betul sekalipun besi tapi kualitasnya beda. Makanya kan yang seri installation itu dia akan lebih murah karena kan memang pemakaiannya sekali pakai, sekali pasang, sekali setting, nggak banyak touch. Tapi kalau mobile kan dia memang perlu yang lebih plug rigid and play, ya. Lebih plug and play. Betul. Ya. Tapi ada nggak Mas? Kalau misalkan contoh speaker yang sudah discontinued modelnya, apakah tetap ada? Ada. Tetap ada. Nggak akan dibuang. Nggak akan dibuang. Jadi satu power ini bisa semua tipe DNB speaker ada semua di sini presetnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mas. Kalau misalkan DNB pakai power DNB kan pasti bisa. Power DNB dipakein ke speaker yang bukan DNB. Bisa. Karena dia ada settingan kosongan untuk speaker lain selain DNB. Wah, ini good point guys. Ya. Boleh dicoba. Gitu ya, bisa ya dia. Dan hasilnya bagus banget. Gitu. Dahsyat ini. Kalau misalkan teman-teman pernah nyobain speaker yang mahal pakai power murah mungkin oke ya. Yeah. Sekarang kita coba yang otaknya mahal, powernya murah. Speakernya yang nggak terlalu mahal gitu. Ya. Lebih maksimal hasilnya. Gitu ya. Lebih maksimal untuk speakernya. Apakah karakternya sama dengan ada salah satu power yang mungkin cukup terkenal tuh Mas. Yang Kairos pegang itu. Apakah sama seperti gambaran? Kalau kita ngomong power secara karakter pasti namanya aja amplinya beda, pasti akan
ada perbedaan sekalipun tidak signifikan ya. Tapi kan kita ngomong soal power nggak cuma soal karakter. Handling powernya dia untuk dia ngelepas power sebegitu besar, apalagi kita ngedrive, ya katakanlah kita ngedrive subwoofer ya, di mana itu kan kebutuhannya sangat besar. Ya, itu yang akan beda secara signifikan. Tapi mungkin zaman sekarang sih kita sudah nggak mikir power ya, karena kan segalanya semua efisiensi. Efisiensi. Motor, mobil pun sekarang sudah injeksi. Iya. Efisiensi kan. Teknologi sama. Teknologi memudahkan kita dan mengefisiensi kita. Dulu kalau gardu tol banyak orang, sekarang lebih efisien. Betul. Semua teknologi. Betul. Nah, kalau dengan seperti ini pun dulu cara kerja rental pun sekarang juga sudah berbeda karena dengan adanya teknologi. Kalau dulu rental bilang, oh saya mau rental 20.000 watt. Sekarang pun kita sudah mindsetnya udah beda. Jadi ketika kamu mau rental, target SPL-mu berapa? Oh iya. Kapasitas tempatmu berapa? Betul. Jadi target SPL-mu berapa? Karena mungkin 100 watt sekarang sama 100 watt power yang dulu itu beda. 100 watt power dulu mungkin sangat nggak efisien, tapi sekarang itu sudah 100 wattnya pun juga efisien sekali. Karena kan sudah ada kelas D, ya kan. Terus untuk speaker juga efisiensi untuk si drivernya pun juga sekarang makin bagus. Kita ngomong speaker kecil dia bisa ngasilin juga ke 120 SPL, 130 SPL itu pun juga mampu. Jadi ketika zaman dulu mungkin satu tempat dia butuh 20.000 watt baru oke. Nah sekarang kita mungkin nggak butuh 20.000 watt real. Paling yang dipakai realnya berapa sih? Ya kan? Dengan watt kecil aja efisiensinya udah besar. Artinya dengan watt kecil mungkin SPL-nya pun juga sudah bisa mencukupin gitu. Bisa mencukupi. Mas, tapi kalau untuk power DNB sendiri ini kelasnya apa? Kelas D. Kelas D. Kelas D. Semuanya. Semua kelas D. Ya. Kelas D itu adalah apakah itu kelas yang terbaik atau dibilang terbaik kita nggak bisa ini ya, karena untuk zaman sekarang yang paling efisien soalnya kelas D. Iya. Efisien karena apa yang dipakai ya memang, maksudnya ketika dipakai 1000 dia akan kurang lebih sama, maksudnya kalau yang dulu mungkin power itu kan namanya, kalau dulu di fisika kan power energi itu bisa dirubah ke panas ke apa ya kan, tapi kalau dengan yang D ini dia lebih efisien, dia nggak panas, dia akan lebih irit ya kan. Gitu dia dengan segala kelebihan kekurangannya gitu. Tapi kalau udah kita ngomong speaker yang premium segala macam kan, kita bilang DNB oke sih. Berarti ini mulai menarik nih Mas, karena memang the next-nya mungkin bagi teman-teman yang memang ada kebutuhan DNB, akhirnya powernya dapet nih yang sudah pas porsinya. Betul. Nggak kelebihan, kita mau pakai 2 lap D80 kegedean, D20 kurang angkat. Bahasa orang Indonesia gitu ya. D20 kurang angkat, Pak. Deknya nggak sampai dada gitu. Tapi mungkin kalau pakai ini pas nih. Jadi si D40 buat teman-teman juga yang mungkin nanti perlu produk DNB atau mungkin mau mendemokan speaker DNB-nya dengan power ini, bisa nanti hubungi call center kita. Nanti kita akan respon lebih lanjut lagi. Mas, kalau misalkan speakernya DNB, tapi powernya lain, nggak DNB, gimana, bisa nggak? Kayak zombie ya. Ya maksudnya gini sih. DNB sudah punya tim research and development R&D, di mana semua preset speakernya itu dia sudah diinjek semua di dalam ampli ini. Bisa nggak dibilang? Bisa. Tapi apakah kualitas terus kejernihannya bisa sama nggak? Nggak cuman itu lagi. Kita kan kalau punya speaker nggak cuman kita ngomong soal karakter doang, tapi keamanan, limiternya. Oh itu garansi void sih kalau misalkan. Tapi memang DNB gitu ya Mas ya? Kalau misalkan perangkat DNB digunakan atau disandingkan dengan perangkat yang tidak sesuai dengan SOP-nya, garansi void. Kalau memang dari DNB 5 tahun, kalau kita dengan full ekosistemnya, tapi speakernya bisa nggak sih pakai power line? Bisa, 1 tahun. Sayang banget guys. Tetap kita kasih garansi 1 tahun. Tapi maksudnya, kenapa DNB berani kasih 5 tahun? Karena DNB yakin, sangat 5 yakin. tahun dengan presetnya dia aman barangnya. Itu dia. Bahkan ada satu project yang memang kita tahu itu hampir habis garansinya di 4,5 tahun.
kita cek semuanya, dan memang ada driver yang memang sudah mulai lemah, sekalipun dia itu masih bunyi dan bukannya putus loh. Lemah dia ya? masih bunyi, lemah. Bahkan ketika kita denger pun sebenarnya masih oke. Tapi dengan impedance-nya udah mulai ya namanya barang udah dipakai ya, istilahnya kayak rantai motor dipakai udah mulai molor kan. Molor betul. Ya kan? Dan itu nggak sampai putus kan. Dan itu cuman molor dan sebenarnya masih bisa dipakai. Kita klaim semuanya. Ya. Itu bisa diklaim semuanya dan setelah 5 tahun fresh semuanya. Dahsyat. Gitu. Jadi ya itu mungkin sesuatu yang bisa kita maksimalin dari sisi support DNB ya gitu. Jadi buat teman-teman masih yakin bilang DNB mahal? Oke Mas Teguh, terima kasih, dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung komen di kolom komentar, kita akan balas di segmen selanjutnya. Thank you Mas Teguh. Yuk, sama-sama. Ciao.